Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Gunawan Abdillah, NIM E 2019 3169. Saya berasal dari Universitas Islam Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membuat video tanggapan dari dosen saya, yaitu dosen ekonomi makro, yang membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Kenapa menjadi penting kita membahas tentang pendapatan nasional? Supaya kita bisa memahami apa sih pendapatan nasional itu, apa konsep dalam pendapatan nasional, dan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, dan bagaimana pendapatan nasional itu menurut dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian yang pertama, kita akan membahas tentang definisi pendapatan nasional itu sendiri. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang, dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun, yang mana artinya negara itu akan menghitung apa yang diproduksi berupa barang selama satu tahun ataupun jasa secara nasional. Kemudian kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional, yang mana yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, dan yang ketiga produk nasional neto atau NNP. Yang keempat adalah produk nasional neto atau NNI. Yang kelima adalah produk perseorangan atau PI. Yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Kita mengawali dengan yang pertama, yaitu produk domestik bruto atau GDP atau Gross Domestic Product, yang mana merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang di dalam batas suatu negara atau domestik selama satu tahun. Rumus GDP itu sendiri adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Kemudian yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP atau Gross National Product, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi seperti contoh, jika seorang pria asal Indonesia menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Berikut adalah cara perhitungan GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian kita akan membahas tentang produk nasional neto atau NNP. NNP adalah produk nasional kotor atau GNP yang dikurangi penyusutan barang modal. NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresi atau penyusutan barang modal. Kemudian kita akan membahas tentang nasional neto atau NNK atau Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitung NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah atau pajak penjualan dan lain-lain.
Kemudian kita akan membahas tentang pendapatan perseorangan atau PI atau personal income. Merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat tanpa melakukan kegiatan ataupun tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus PI sama dengan NNI dikurangi kegiatan, dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Atau transfer payment ini sama dengan penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan, atau yang memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Kemudian setelah kita mengenal tentang konsep pendapatan nasional, kemudian kita akan membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mengukur perubahan ekonomi suatu negara secara berkala. Kemudian yang keempat adalah memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dalam setiap faktor. Kemudian yang kelima adalah sektor sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Kemudian yang keenam adalah sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas hidup antar negara. Kemudian yang kedelapan adalah sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kesembilan adalah sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Kemudian kita akan mengetahui tentang macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi. Kemudian yang kedua adalah metode pendekatan pengeluaran. Kemudian metode pendekatan pendapatan. Baik, kita akan mengawali dengan yang pertama, yaitu metode pendapatan nilai produksi. Metode pendapatan nilai produksi adalah produksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN ataupun UMKM pada suatu negara dalam setahun. Rumusnya adalah sama dengan Y dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah dalam kurung P2 ditambah Q2 tutup kurung, kemudian ditambah P3 dalam kurung P3 kali Q3 tutup kurung, kemudian ditambah titik dan ditambah sama dengan PN dikali QN dalam kurung. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, Q2 sama dengan jenis barang kedua, kemudian QN adalah jenis barang ke-N, P1 sama dengan harga barang ke-1, PN sama dengan harga barang ke-N. Kemudian berikutnya dengan metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi, yang memiliki rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I kemudian ditambah P, yang mana keterangannya adalah Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan wage atau upah atau gaji, kemudian R
yaitu rent atau sewa, kemudian I interest atau bunga, kemudian P adalah profit atau keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran, adalah berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu, yang mana memiliki rumus Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung X dikurangi M tutup kurung, yang mana keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan impor, kemudian I sama dengan import, kemudian C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, kemudian yang G adalah pengeluaran pemerintah. Kemudian pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah pendapatan harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kemudian pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu sendiri ada 9, yaitu yang pertama adalah ghanimah, yang kedua adalah sodakoh, yang ketiga adalah infak, yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah kemudian yang keenam adalah jizah, yang ketujuh adalah kharaj, kemudian yang kedelapan adalah pajak tambang dan harta karun, kemudian yang terakhir adalah zakat. Yang terakhir adalah wakaf. Mungkin cukup sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.